mata kuliah kami di Teknologi Industri Pertanian atau di Teknologi Pangan. Oke. Modifikasi padi sesungguhnya itu adalah proses untuk mengubah sifat alami atau sifat karakteristik dari sumber padi untuk menjadi karakteristik yang baru, yang unik tentunya, yang disesuai dengan kebutuhan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifaisyah Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, di era pangan modern seperti sekarang ini, teknologi menjadi kunci untuk menciptakan produk-produk pangan yang tidak hanya lezat, tapi juga aman, bergizi, serta tentunya tahan lama. Nah, salah satu teknologi yang sering kita temui pada produk-produk pangan di sekitar kita adalah modifikasi pati. Bagi yang belum familiar, pemirsa, pati ini merupakan karbohidrat alami yang terkandung pada bahan-bahan makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari, seperti misalnya nasi, jagung, singkong, ataupun kentang. Nah, pati pada umumnya kita lihat berbentuk tepung. Ada tepung tapioka, tepung maizena, dan lain sebagainya. Jadi sudah familiar ya dengan yang disebut dengan pati. Nah, pati ini pemirsa bisa kita modifikasi lagi agar fungsinya bisa lebih optimal. Misalnya agar tetap stabil saat dipanaskan, tidak menggumpal, dan juga untuk menjaga tekstur dari makanan itu sendiri. Tanpa kita sadari, kita sering mengonsumsi pangan-pangan yang bersumber dari modifikasi pati itu sendiri. Ada saus yang tetap kental dan juga tahan lama, ada juga bubur bay dan lain sebagainya. Itu semua merupakan hasil dari modifikasi pati. Nah, di episode kali ini pemirsa kita akan membahas bagaimana teknologi modifikasi pati ini dapat menjadi revolusi pangan yang sehat dan tentunya mendukung ketahanan pangan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan di episode kali ini sudah hadir bersama kita Ketua Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Insinyur Amran Laga MS. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah berkenan untuk berbagi dan share-share dengan pemirsa Unhas TV di episode kali ini. Topiknya menarik sekali, Prof. Mungkin banyak masyarakat yang sebenarnya sehari-hari mengonsumsi hasil-hasil dari modifikasi pati ini, tapi belum mengenal sebenarnya bagaimana sih proses modifikasi itu. Dan boleh dijelaskan di episode kali ini, Prof, apa sih yang dimaksud dengan modifikasi dan bagaimana modifikasi pati itu dilakukan? Silahkan, Prof. Pertama, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk sharing tentang teknologi atau modifikasi padi sebagai bagian mata kuliah kami di Teknologi Industri Pertanian atau di Teknologi Pangan. Oke. Modifikasi padi sesungguhnya itu adalah proses untuk mengubah sifat alami atau sifat karakteristik dari sumber padi untuk menjadi karakteristik yang baru, yang unik tentunya, yang disesuai dengan kebutuhan industri. Oke. Jadi modifikasi itu tentunya macam-macam bisa dilakukan, tergantung dengan kebutuhan seperti apa industri memerlukan. Karena kalau hanya menggunakan padi alami, maka sulit digunakan dalam industri secara luas. Oke. Jadi itu prinsip dasar dari pengolahan modifikasi padi. Tentunya padi dengan karakteristiknya yang pada sifat alaminya, kalau misalnya dipanaskan viskositasnya tidak stabil, kemudian strukturnya yang kompleks, kemudian kelarutannya yang minim, kemudian kalau dalam pendinginan dia akan membentuk kristal. Macam-macam sifat seperti itu tentunya tidak diinginkan digunakan dalam industri. Jadi kalau kita mau menggunakan secara luas dalam industri, maka padi ini harus diubah sifat dasarnya, sifat alaminya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Modifikasi ini tentunya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan cara fisik, bisa dengan cara kimiawi, atau secara enzimatik. Jadi produk dari modifikasi ini tentunya akan menghasilkan sifat baru dari padi itu sendiri. Apakah memiliki kelarutan yang tinggi, apakah memiliki stabilitas yang bagus,
Dan satu hal yang penting dari modifikasi pati adalah menghasilkan turunan dari pati. Oke. Jadi beberapa turunan nanti mungkin kita bisa lihat apa saja yang potensi yang dihasilkan dari pati sebagai produk yang digunakan di masyarakat. Oke, jadi gambaran umumnya adalah mengubah sifat alami dari karbohidrat itu sendiri tadi yang sempat disebutkan ya Prof ya, dan tentunya mengubahnya itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia industri gitu. Betul. Ya. Berarti bisa disimpulkan memang karbohidrat tersebut pada dasarnya memang ada kelemahan-kelemahan tertentu ya Prof ya, yang harus dimodifikasi jika ingin dimasukkan dalam dunia industri. Jadi kalau pati alami digunakan di industri itu sangat terbatas. Dalam perkembangan industri hanya sampai 30% pati yang bisa digunakan di dalam industri itu hanya terbatas pada produk-produk tradisional. Untuk masuk ke produk-produk yang misalnya modern, maka itu sulit untuk menggunakan pati alami. Jadi memang perlu dilakukan perubahan sifat dasar yang dimiliki pati sehingga bisa memperluas pemanfaatannya dalam industri. Nah, itulah menjadi masalah selama ini. Kita punya potensi pati yang begitu besar, tapi tidak dimanfaatkan semaksimalkan dalam industri. Industri kadang-kadang lebih cenderung mengimpor pati dari luar termodifikasi. Di lain pihak kita mengekspor pati. Ya, apakah itu tapioka, apakah itu sagu. Lalu kita kembali mengimpor turunannya. Oke. Jadi itu yang masih menjadi tantangan juga sampai saat ini. Padahal kalau dilihat dari sumber daya yang ada, potensinya sangat besar ya Prof di Indonesia ini. Iya. Jadi potensi kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, kalau kita katakan pati lokal itu ada 3 kelompok kalau kita katakan pati lokal. Ada kelompok pati yang bersumber dari biji, misalnya jagung kah, beras kah, jewawut kah. Ini adalah kelompok-kelompok biji. Kalau misalnya kelompok umbi, ada lagi misalnya apakah itu ubi kayu atau singkong, ubi jalar, kentang, kemudian talas. Itu adalah potensi lokal. Tapi masih banyak potensi-potensi lokal kita yang belum tersentuh. Ada misalnya gembili, ada namanya gadung, ada suwek. Itu adalah potensi lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan. Padahal itu adalah potensi lokal kita yang banyak yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh industri. Dalam bentuk buah misalnya, pati juga bisa diambil misalnya dari sukun, bisa juga dari pisang. Nah, kemudian dari batang, dari sagu, atau dari enau, atau batang sawit. Batang sawit sampai saat ini juga kalau diremajakan kan dibuang saja batangnya. Padahal setelah diambil buahnya sudah dibuang gitu. Biasanya kalau batang sawit itu 25 tahun, 35 tahun tidak bisa lagi produktif, maka ditebang. Padahal di situ banyak patinya. Nah, jadi itu juga satu potensi untuk bisa dimanfaatkan. Jadi kita begitu kaya dengan sumber pati, kemudian kebutuhan pati kita begitu banyak, modifikasi pati begitu banyak dalam berbagai keperluan, apakah di industri pangan, industri farmasi, atau kosmetik, dan sebagainya, itu butuh pati, tapi bukan pati alami. Pati modifikasi. Ya. Nah, jadi kita lebih banyak mengekspor negara-negara yang termodifikasi ya. Yang kita ekspor misalnya itu ke Cina atau ke Jepang, lalu kita mengimpor kembali lagi yang sudah termodifikasi itu. Jadi mereka mengambil nilai tambah. Betul. Nilai tambahnya dari pengolahan pati tersebut. Dan tadi sempat disebutkan bahwa ada beberapa yang masih jarang tersentuh, itu penyebabnya karena memang masyarakat belum tahu bahwa itu merupakan sumber pati atau gimana, Prof? Sebetulnya itu masyarakat tahu karena biasanya digunakan pada saat misalnya masa-masa paceklik, kekurangan pangan itu mereka pakai. Jadi misalnya kayak gadung, kayak gembili, ini adalah dimanfaatkan masyarakat kita ketika masalah-masalah sedang krisis pangan gitu ya, Prof. Jadi itu sebetulnya banyak dan tumbuh liar tidak dimanfaatkan. Kalau misalnya dibudidayakan maka itu memberikan nilai tambah dan tentunya sudah sesuai dengan pertumbuhan di lingkungan daerah kita sendiri. Apalagi sempat disebutkan tadi bahwa kebutuhan terhadap pati kita ini cukup banyak di negara Indonesia ya, Prof? Iya. Dan selama ini malah banyak mengimpor dari luar ya. Betul. Pati yang sudah termodifikasi itu sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari segi teknologi
memang di Indonesia sudah banyak dikembangkan gitu, Prof, penelitian-penelitian ataupun riset-riset untuk modifikasi pati ini? Sebetulnya penelitian tentang itu banyak, Sudah banyak. dalam memodifikasi pati. Baik itu modifikasi sifat dasar maupun untuk melakukan produk-produk turunan dari pati. Oke. Banyak yang dihasilkan dan di industri harusnya itu berkolaborasi untuk bagaimana memanfaatkan penelitian-penelitian di perguruan tinggi. Betul. Sehingga dampaknya bisa ke masyarakat, kemudian petani juga memperoleh manfaat dengan dimanfaatnya sumber-sumber pati mereka. Pati. Oh, betul. Ya, kalau misalnya kita mengandalkan misalnya mengimpor, maka nilai tambah bukan didapat oleh petani tapi negara-negara importir yang mendapatkan. Jadi itu menjadi tantangan kita semuanya. Tentunya yang paling punya peran di situ adalah pemerintah. Bagaimana membuat regulasi itu sehingga pati-pati lokal itu bisa diberdayakan, sehingga bisa diubah menjadi pati-pati termodifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Karena industri kan mau yang simple, bagaimana mendapatkan bahan baku sesuai yang mereka inginkan. Betul. Jadi harus ada industri yang di awal, ada UKM yang awal untuk mengubah dulu sesuai dengan kebutuhan industri. Betul. Ya. Dan itu butuh kolaborasi tentunya butuh dari kolaborasi perguruan tinggi, fasilitator dari pemerintah dan dengan pihak industri. Jadi harus tripartit yang bisa dilakukan. Oke, kita kembali ke teknis dan modifikasi pati ini ya, Prof. Metode-metode apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan modifikasi pati ini, Prof? Jadi modifikasi pati itu ada secara umum ada 3. Ada 3 metode. Metode secara fisik, ya. Jadi misalnya metode fisik ini bagaimana kita menghasilkan pati misalnya praboiling atau pragelatinisasi. Pati biasanya dihasilkan dengan metode fisik ini biasanya adalah kalau misalnya dalam air dingin dia bisa mengembang. Biasanya kalau pati alami kan tidak akan mengembang di dalam. Kemudian secara fisik juga biasa misalnya orang mau membuat pati resisten. Apa itu pati resisten? Adalah pati kita makan sebagai sumber energi itu tidak bisa dicerna secara sepenuhnya. Jadi bisa digunakan sebagai makanan diet. Karena kita atur bahwa misalnya orang penderita diabetes itu bisa diatur karena tidak memberikan dampak peningkatan gula darah ketika dikonsumsi. Ya, jadi dia memiliki aspek kesehatan dan fungsional yang bagus. Ini bisa dilakukan dengan metode fisik. Jadi metode fisik. Kemudian yang kedua adalah metode kimiawi. Metode kimiawi bisa menggunakan asam, bisa menggunakan basa atau proses oksidasi. Jadi prinsipnya di situ adalah bagaimana mengubah gugus fungsi tadi dari pati ini yang misalnya antara satu dengan yang lain saling mudah terikat karena gugus fungsinya tadi, maka gugus fungsi ini diubah. Jadi ini dimodifikasi sehingga sifat dasar alami itu berubah. Jadi misalnya dia menggunakan asam, menggunakan basa, atau menggunakan ester atau ether, itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya pati, dia mudah menyerap air. Kalau kita substitusi pada gugus fungsi, maka itu akan mengurangi sifat mengikat airnya. Nah, kestabilannya juga akan bisa diperbaiki di situ. Itu dari proses kimiawi. Proses kimiawi yang lain juga adalah bagaimana ketika misalnya dipanaskan itu tidak menjadi kental atau terjadi fluktuasi viskositas. Itu juga dengan metode kimiawi. Nah, metode kimiawi bisa juga menghasilkan beberapa turunan dari pati itu, ya sampai misalnya ke beberapa turunan sampai ke gula itu adalah dilakukan secara kimiawi. Nah, yang lebih memungkinkan lagi adalah metode yang ketiga, metode enzimatik. Nah, metode enzimatik ini dia lebih banyak dilakukan untuk memodifikasi untuk mendapatkan derivat atau turunan. Kalau metode fisik dan kimia tadi banyak berperan dalam mengubah sifat dasar untuk masih menyerupai pati, tapi pati itu sudah berubah sifat dasar. Tapi kalau misalnya secara enzimatik bisa juga dilakukan untuk merubah sifat dasar, tapi lebih kompleks. Artinya dia lebih sempurna karena kita bisa menghasilkan berbagai turunan. Misalnya dari komponen yang muncul tadi dari pati sampai ke gula, sampai ke macam-macam produk yang bisa dihasilkan, sampai ke asam organik, sampai ke misalnya vitamin, dan itu adalah produk turunan dari pati.
Dari metode enzimatik itu Metode tadi, enzimatik Prof, tadi, ya. Oke. iya. Jadi secara garis besar ada 3 metode yang bisa dilakukan. Mungkin agar lebih dipahami oleh pemirsa, boleh diberikan beberapa contoh dari masing-masing metode tersebut, Prof? Iya. Jadi misalnya saya ambil contoh untuk metode enzimatik. Kalau misalnya kita memodifikasi sifat dasarnya, misalnya kita melakukan menggunakan dengan enzim alpha amilase. Enzim alpha amilase ini adalah enzim yang bekerja secara acak, memotong rantai panjang dari pati sehingga dihasilkan rantai pendek. Apa yang terjadi dengan rantai pendek yang terbentuk? Itulah yang disebut dengan maltodextrin. Maltodextrin ini adalah memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, memiliki viskositas yang stabil, dan kalau misalnya dalam pendinginan itu tidak membentuk kristal. Sehingga banyak digunakan maltodextrin ini dalam industri farmasi, industri kosmetik, dan industri pangan. Ini untuk maltodextrin. Dari merubah modifikasi. Kemudian secara enzimatik juga bisa dilakukan untuk mengubah komponen pati menjadi turunan yang sederhana. Misalnya kita ubah menjadi sirup glukosa. Sirup glukosa ini adalah bagian turunan dari maltodextrin tadi. Jadi kita menggunakan lagi enzim, misalnya kita kalau di kuliah istilahnya ada enzim AMG atau amiloglukooksidase. Dia memotong secara sempurna dihasilkan glukosa. Itulah nanti dapat bentuk sirup glukosa. Nah, bisa dilanjutkan kembali untuk mengubah lagi menjadi sirup fruktosa. Jadi dari pati diubah jadi maltodextrin, diubah jadi sirup glukosa sampai ke sirup fruktosa. Jadi ini adalah bentuk turunan. Nah, sama juga misalnya dalam bentuk maltosa itu adalah produk enzimatik. Nah, tadi kalau misalnya kita katakan bahwa proses-proses kimiawi atau metode kimiawi adalah metode sistem oksidasi. Jadi misalnya menggunakan pengoksidasi untuk mengubah gugus fungsi tadi dari pati sehingga pati yang cenderung mengikat antara satu yang lain itu bisa dihindari. Sehingga misalnya kalau orang membuat satu produk tidak menjadi gampang misalnya kalau misalnya di produk-produk pangan yang kering itu mudah retak, tapi misalnya dalam produk pangan yang cair itu kekentalannya tinggi, itu sudah bisa dikendalikan. Jadi tergantung dari derajat substitusi yang kita berikan seperti apa yang kita inginkan pada tingkat kestabilannya. Jadi itu bisa diatur dari modifikasi kimiawi. Jadi ada takaran-takarannya untuk menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Merubah sebagian, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Nah, modifikasi kimiawi juga sampai ke misalnya ketika katakan bahwa bagaimana pati itu diubah menjadi produk non-pangan, bukan sekedar pangan saja. Jadi misalnya di farmasi tadi untuk bahan pengisi, bahan penstabil pada tablet dan sebagainya itu dipakai di situ. Nah, kemudian maltodextrin ini sebagai suatu produk modifikasi di non-pangan misalnya dipakai di popok bayi misalnya. Bagaimana popok bayi itu supaya bisa menyerap air lebih banyak? Nah, itu adalah pati modifikasi di situ. Kertas yang kita pakai yang halus itu adalah perpaduan antara pati modifikasi. Di industri tekstil juga. Misalnya bagaimana pada saat penenunan benangnya kuat itu adalah menggunakan pati modifikasi. Jadi pati modifikasi begitu banyak kita pakai, tapi belum pati modifikasi gitu ya, yang gunakan lebih banyak masih diimpor. Jadi tantangan buat kita bahwa pati lokal itu sesungguhnya begitu banyak potensinya untuk bisa kita modifikasi sehingga memberikan nilai tambah kepada masyarakat kita. Oke, jadi ternyata bukan hanya di sektor pangan saja ya Prof, ya, tekstil termasuk juga farmasi dan lain sebagainya juga tentu menggunakan dari hasil-hasil modifikasi pati tersebut. Tapi tantangan besarnya di situ tadi ya, kita belum mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam negeri kita sendiri. Nah, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan itu, bagaimana kemudian strategi Prof yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pati yang ada di dalam negeri kita. Tapi jangan dijawab dulu Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up.
Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up tentunya bersama narasumber kita Prof. Amran Laga. Tadi kita sudah sebelum break tadi dijelaskan bahwa memang ini menjadi salah satu tantangan juga di negara kita ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pati kita sendiri gitu tanpa kemudian harus mengimpor dari luar. Nah, kita akan membahas lagi potensi terkait dengan khususnya di Sulawesi Selatan ini, Prof. Kalau Prof lihat sendiri dari sumber daya yang ada, bahan-bahan atau bahan-bahan modifikasi pati yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri, apa yang paling potensial untuk dikembangkan, Prof? Jadi kalau pati lokal kita yang paling potensial adalah tapioka, ubi kayu, ubi jalar, talas, kemudian jagung tentunya, dan jangan lupa bahwa sagu banyak di daerah kita. Betul. Itu adalah potensi yang banyak dikembangkan masyarakat kita, selain potensi yang beberapa sumber pati tadi yang pati-pati lokal yang belum dikembangkan, tapi yang banyak berkembang saat ini adalah pati-pati yang sudah dikembangkan masyarakat seperti itu. Dan kalau sejauh ini masyarakat kemudian banyak mengembangkan dalam belum terlalu jauh begitu ya memodifikasi dari sumber pati tersebut, Prof. Iya, jadi pati lokal kita memang masih terbatas. Dengan bentuk pati, karena cara pengolahan juga mereka di tingkat masyarakat masih terbatas. Pada industri juga masih biasanya dilakukan dengan bagaimana mengolah misalnya menjadi pati, kemudian pati itu nanti apakah tapioka ataukah pati-pati yang lain, nanti itu digunakan oleh industri, tapi tadi persyaratannya bahwa dimodifikasi. Jadi harus dilakukan perubahan dulu dan itu melalui proses ekspor dulu baru kita impor kembali. Jadi di situ kita kehilangan nilai tambah. Jadi kalau di masyarakat memang metode yang mereka gunakan masih sangat sederhana ya, Prof ya. Iya, jadi di masyarakat itu sesungguhnya bisa melakukan modifikasi. Modifikasi kan banyak yang bisa dilakukan. Di tingkat masyarakat sesungguhnya banyak metode yang bisa kita masyarakatkan untuk bagaimana petani itu menghasilkan produk modifikasi tingkat sederhana yang bisa digunakan oleh industri juga pada tingkat yang misalnya UMKM. Tapi misalnya pada beberapa produk-produk modifikasi atau turunan yang memerlukan teknologi tentunya tidak bisa pada skala UMKM, pada skala industri. Nah, ini adalah tadi bagaimana UMKM menyiapkan bahan bakunya atau setengah jadi yang diperlukan nanti oleh industri. Jadi modifikasi-modifikasi sederhana bisa dilakukan di tingkat masyarakat. Tentunya kita harapkan adalah bagaimana peranan pemerintah di sini memfasilitasi supaya masyarakat kita bisa mau melakukan modifikasi. Tentunya menjadi kendala di situ adalah peralatan kadang-kadang. Jadi bagaimana misalnya dari satu daerah memberikan percontohan misalnya, oh ini cara pengolahan misalnya produk A, produk B bisa difasilitasi. Nah, dari perguruan tinggi bisa untuk membantu mengedukasi bagaimana proses itu bisa dilakukan sehingga produk yang dihasilkan para petani bukan sekedar bahan baku, tapi produk yang sudah termodifikasi, minimal modifikasi setengah jadi itu. Oke, nah kembali ke peran perguruan tinggi yang sempat disebutkan tadi. Dari Fakultas Pertanian khususnya dari Teknologi Industri Pertanian sendiri, Prof, mungkin ada inovasi-inovasi yang terkait dengan modifikasi tersebut yang sudah Prof dan tim-tim lakukan? Di prodi kami, di teknologi pangan, di teknologi industri, modifikasi yang kami lakukan itu masih terbatas. Jadi misalnya bagaimana kita membuat beras instan indeks glikemik rendah, itu adalah proses modifikasi secara fisik. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan beras yang indeks glikemiknya rendah, kemudian instan, maka itu di teknologi pertanian atau di teknologi pangan kami sudah melakukan. Jadi tinggal misalnya produk itu tinggal diseduh, makan jadi, dan itu adalah satu bahan yang diperlukan oleh orang yang diet misalnya, atau misalnya penderita diabetes, atau orang yang membatasi kebutuhan gula. Nah, produk yang lain yang kami kembangkan di prodi atau di teknologi pangan itu adalah menghasilkan maltodextrin. Maltodextrin kami sudah mencoba itu dari tapioka, dari sagu, dan itu adalah potensi yang sangat besar karena kebutuhan
seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa digunakan dalam berbagai keperluan di industri pangan, di farmasi, kosmetik. Misalnya saja kita ambil contoh, membuat es krim. Kadang-kadang masyarakat kita sebagian bahan pengisinya diberikan tepung. Ya, Pasti itu akan kasar. hasilnya kasar. Kasar. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai modifikasi dengan bentuk maltodextrin, maka es krimnya itu akan lembut. Akan oke, lembut. oke. Nah, itu dari satu segi. Jadi pemanfaatan maltodextrin baik dalam bentuk saus, dalam bentuk misalnya macam-macam itu adalah digunakan. Karena kelarutannya bagus, viskositasnya bagus. Itu dalam bentuk maltodextrin. Dan itu kita sudah kembangkan dari sagu tadi dengan tapioka. Oke. Yang kedua, produk yang kita sudah kembangkan di teknologi pangan di fakultas kami adalah bagaimana mengubah pati menjadi gula. Pati menjadi gula. Oke. Jadi karena kita tahu bahwa pati ini adalah unit dasarnya adalah glukosa, maka kita lakukan hidrolisis secara sempurna menggunakan tahapan berbagai enzim, mulai dari penggunaan enzim alfa amilase, kita pakai pulinase untuk memotong cabang-cabangnya, kemudian nanti pada akhirnya dihasilkanlah unit glukosa. Itulah nanti kita murnikan dapatlah sirup glukosa. Dan ini kelebihannya mungkin bisa dibandingkan dengan glukosa atau sumber-sumber glukosa yang lainnya, Prof? Pada prinsipnya sama dengan glukosa sumber yang lain. Pada prinsipnya sama, hanya saja bahwa glukosa yang kita dapatkan ini adalah hasil sumber dari modifikasi pati yang kadang-kadang orang tidak menyangka bahwa itu adalah sumber gula. Nah, kita ambil contoh lagi bahwa glukosa ini bisa kita konversi lagi, misalnya jadi suatu produk turunan kalau kita mau naikkan tingkat kemanisannya. Kalau glukosa misalnya tingkat kemanisannya 0,7 dibandingkan dengan sukrosa atau gula pasir, kalau kita ubah misalnya menjadi gula fruktosa, maka kemanisannya naik 2 kali lipat. Nah, jadi menjadi produk sirup fruktosa. Nah, itu adalah produk dari pati. Dengan 2 kali lipat tingkat kemanisan itu ya. Kemanisan. Jadi itu juga kita sudah lakukan. Satu produk yang andalan kami di teknologi adalah siklodextrin. Ada siklodextrin. Siklodextrin ini adalah produk pati dari tapioka. Kita lakukan dengan menggunakan enzim CGTAC namanya, siklodextrin glycosyl transpirase. Ini adalah bagaimana mengubah pati rantai lurus menjadi bentuk cincin. Jadi bentuknya itu adalah bentuk kue donat. Struktur kimianya. Nah, jadi ini keunikan dari siklodextrin yang kami hasilkan itu adalah kalau misalnya digunakan di industri pangan, kalau ada aroma kita senangi, tambahkan itu aroma tidak hilang. Ada warna ketika dipanaskan mudah hilang, maka itu tidak hilang. Kalau di farmasi digunakan juga dalam misalnya bagaimana sebagai stabilizer, menstabilkan, juga meningkatkan misalnya daya cerna. Jadi di dalam industri farmasi, di kosmetik itu banyak digunakan siklodextrin. Dan kita sudah mencoba di produksi dari tapioka, itu kita mendapatkan misalnya 1 kilo tapioka kita pakai, kita bisa mendapatkan 500 gram siklodextrin. 500 siklodextrin. Dan siklodextrin dalam negeri belum ada yang memproduksi semuanya. Industri yang membutuhkan itu masih tergantung pada impor. Itu tadi fungsi utamanya yang mempertahankan baik itu warna ataupun aroma ya, Prof. Warna, aroma, ada yang tidak disenangi itu bisa dihilangkan dengan misalnya ada bau kambing kita tidak suka, maka pakai itu maka hilang bau kambingnya. Atau misalnya aroma yang lain kita tidak senangi, tambahkan itu akan menjadi hilang. Atau misalnya vitamin A sifatnya larut dalam air, dalam minyak. Kalau kita tambahkan itu maka vitamin A ini akan menjadi larut dalam air. Jadi dia merubah siklodextrin ini adalah dia merubah sifat kimiawi, sifat fisik dan biologi suatu senyawa. Dan itu adalah produk dari tapioka. Dari tapioka, lagi-lagi sumber pati itu ya, Prof ya. Dan sejauh ini apakah beberapa inovasi tersebut, Prof, sudah sampai di mana? Apakah ada untuk mengkomersilkan dan lain sebagainya, Prof? Nah, untuk masuk ke tahap komersial itulah kendala kami sebagai peneliti, lebih banyak berkecimpung di lab sehingga memang perlu fasilitasi untuk bagaimana menjembatani ke industri sehingga hasil-hasil yang diperoleh di laboratorium itu bisa dimanfaatkan di industri. Karena kami sebagai peneliti tentunya
punya keterbatasan untuk mengkomunikasikan. Iya. Jadi pas misalnya harus ada yang bisa menjembatani seperti itu. Oke, lagi-lagi peran dari kolaborasi yang ada ya, Prof, Kolaborasi, untuk iya. menjembatani hasil-hasil riset dari para Iya. peneliti-peneliti kita di kampus. Nah, Iya. kembali lagi kepada potensi sumber-sumber padi yang ada di Indonesia. Kalau Hmm. dibandingkan dengan yang ada di luar gitu, bagaimana keunggulan dari padi yang ada di Indonesia, Prof? Kalau padi yang ada di Indonesia, kalau kita katakan padi lokal sudah pasti kalah bersaing. Tapi kan yang kita impor itu adalah padi modifikasi. Kalau yang kita modifikasi, biasanya padi modifikasi yang dibuat di Indonesia itu adalah dengan proses kimiawi. Proses kimiawi itu misalnya menggunakan asam kuat, itu memerlukan suhu tinggi pada kondisi asam, jadi itu resikonya dalam proses produksi akan tinggi. Yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan di situ adalah ke aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Dan tentunya kalau proses netralisasinya tidak sempurna, maka akan berdampak ke konsumen. Kalau dibandingkan dengan proses tadi secara enzimatik, maka itu menjadi ramah lingkungan. Itulah keunggulan yang kita impor karena dia menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, sementara banyak yang di masyarakat, tapi misalnya di Sulawesi Selatan belum berkembang, di tempat-tempat lain di Jawa, itu adalah menggunakan secara kimiawi untuk menghasilkan itu, dan tentunya adalah banyak resikonya, sehingga kalau kita mengembangkan tentunya harus kita pilih mana yang cocok untuk proses kimiawi, mana proses untuk enzimatik, mana proses harus disesuaikan untuk fisik. lagi ya, karena masing-masing punya metode yang tepat tentunya untuk mengolahnya. Kemudian mungkin sebelum ditutup, Prof, bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang Prof berikan agar kita bisa mengoptimalkan sumber-sumber padi yang ada di Indonesia? Jadi sumber padi yang kita banyak miliki di daerah, di petani, harusnya itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku untuk modifikasi. Nah, untuk bisa memodifikasi ini tentunya adalah perlu dukungan pemerintah. Kalau dari perguruan tinggi sudah jelas dukungan secara umum. Tapi kalau misalnya bagaimana misalnya untuk kita kembangkan modifikasi padi ini, masih perlu peralatan dalam skala pilot. Karena yang kita kembangkan di laboratorium itu pada skala-skala laboratorium. Industri itu membutuhkan hasil penelitian kalau dalam bentuk nyata. Dia tidak mau kalau misalnya dari hasil laboratorium. Sehingga perlu ada pada skala-skala pilot proses untuk bisa kita adaptasi di situ, uji teknoekonominya layak atau tidak. Nah, ini tentunya peranan perguruan tinggi bagaimana memacu ini sehingga masyarakat bisa meningkatkan produksi pada tingkat lokal, padi lokal, kemudian industri bisa memanfaatkan, karena kita tahu bahwa industri tidak mau menggunakan itu kalau tanpa belum nyata. Jadi tantangan ada perguruan tinggi bagaimana perguruan tinggi memfasilitasi peralatan-peralatan pada tingkat skala pilot plant. Jadi jembatan untuk masuk ke industri pada skala pilot, industri tidak akan mau kalau hanya pada skala laboratorium. Jadi perlu kolaborasi antara perguruan tinggi, keterlibatan pemerintah, kemudian pada akhirnya petani lah yang menikmati. Karena kalau misalnya hanya bahan baku yang diharapkan tingkat petani tanpa modifikasi, maka sampai kapanpun produk-produk mereka akan sama saja. Iya, dan nilai ekonomisnya juga tidak ada peningkatan. Tidak ada nilai tambah yang diperoleh. Yang lain yang dapatkan nilai tambah. Oke, lagi-lagi kolaborasi. Nah, sebagai closing statement mungkin untuk menegaskan poin-poin yang kita sampaikan pada podcast kali ini, Prof, boleh disampaikan kepada pemirsa Unhas TV bagaimana harapan Prof terhadap pemanfaatan modifikasi padi di Indonesia ke depannya. Silahkan, Prof. Jadi, untuk bisa memanfaatkan modifikasi ke depannya tentunya kita harus lebih memberikan posisi atau ruang dalam bagaimana mengubah padi lokal tadi di masyarakat untuk di laboratorium dan perguruan tinggi memberikan fasilitas yang memungkinkan pada skala-skala pilot. Dan yang kedua adalah pemerintah memberikan peluang dalam memanfaatkan padi-padi lokal sehingga mungkin ada regulasi yang harus dibuat sehingga bagaimana impor-impor misalnya dari produk-produk modifikasi itu bisa dibatasi sehingga menggenjot pengembangan produk-produk modifikasi di dalam negeri dengan memberikan ruang kepada perguruan tinggi kerjasama dengan pihak industri dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan industri. Saya kira pemerintah saat ini dengan dikti sangat welcome dengan bagaimana kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi, dan tentunya itu bisa dilakukan kalau
kita memiliki peralatan pada tingkat skala pilot. Jadi harapan kami bisa perguruan tinggi memfasilitasi laboratorium maupun peralatan untuk bisa menghasilkan produk-produk pada skala pilot yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, yang bisa dimanfaatkan oleh industri secara nyata. Baik, demikian. luar biasa sekali. Jadi pemirsa, menarik sekali ya bincang-bincang kita pada kesempatan ini, bahwa memang hasil-hasil dari produk modifikasi pati ini meskipun jarang kita dengar, tapi ternyata produk-produknya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ternyata bukan hanya pangan, tapi kosmetik juga, obat-obatan juga, dan lain sebagainya itu juga menggunakan hasil dari teknologi modifikasi pati. Dan yang ditekankan tadi oleh Prof. Amran Laga, bahwa potensi di Indonesia ini sangat besar, kita punya sumber daya yang melimpah, namun sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal ya Prof ya. Dan harapannya tentu ke depan kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari pemerintah, akademisi, para peneliti-peneliti kita di sini, industri, dan juga petani-petani lokal itu sendiri, agar tentunya bisa memanfaatkan dengan optimal sumber-sumber pati yang ada di kita, dan kita bisa memenuhi kebutuhan pati dalam negeri kita sendiri. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unas TV yang senantiasa menyaksikan Unas Speak Up. Ikuti terus Unas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.